Oke, dulu plot ini saya gunakan untuk menanam tanaman ubi manis. Ada lebih kurang 2 kali saya tanam ubi manis dekat plot ini. Tapi sekarang plot ini saya gunakan pula untuk menanam kacang tanah, sebab di plot ini saya buat penggiliran tanaman. Oke, oleh karena sudah 2 kali saya tanam ubi manis di sini, jadi sudah sampai masanya untuk saya buat penggiliran tanaman lah, sebab penggiliran tanaman ini adalah salah satu cara kita untuk mengembalikan kualitas tanah kita yang semakin merosot lah. Sebagai contoh, kalau kita tanam ini tanaman ubi manis secara berterusan dekat satu-satu tapak itu, kualitas tanah kita itu semakin merosot dan semakin tidak dapat menampung keperluan itu tanaman ubi manis lah. Jadi salah satu cara untuk kita kembalikan semula kualitas tanah yang hilang itu adalah dengan melakukan penggiliran tanaman. Dan kacang tanah ini memang salah satu tanaman yang sangat bagus kita gunakan sebagai tanaman giliran lah. Selain itu, penggiliran tanaman ini juga dapat mengurangkan risiko berlaku serangan penyakit lah. Jadi nanti lepas ini kacang tanah dituai, baru saya tanam semula dengan tanaman ubi manis lah. Jadi untuk video kali ini saya ingin berkongsi dengan kamu orang tentang beberapa tips lah, bagaimana kita mau membantu ini tanaman kacang tanah ini supaya dia dapat menghasilkan buah yang banyak lah. Alright, tips yang pertama adalah dari segi dia punya jarak penanaman. Jarak penanaman kacang ini amat penting. Jarak penanaman yang sangat ideal untuk ini tanaman kacang tanah ini adalah lebih kurang 30 cm antara pokok, ataupun biasa kalau saya sekaki lah panjang siku. Oke, tips yang kedua pula adalah dari segi kawalan rumpai. Walaupun ini kacang tanah ini dia tumbuh rimbun, dia boleh lawan rumpai, tapi kita kena buat juga kawalan rumpai supaya pertumbuhan dia adalah pada tahap yang maksimum dan sekaligus dapat memberi ruang untuk dia menghasilkan buah yang banyak lah. Dan yang ketiga, tips yang betul-betul saya buat sepanjang saya menanam kacang tanah ini adalah dengan menimbus dia punya pangkal pokok kacang tanah ini. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau kita buat kerja menimbus dia punya pangkal ini, dia punya penghasilan buah itu lebih banyak berbanding kalau kita tidak timbus dia punya pangkal pokok ini. Kerja menimbus pangkal pokok kacang tanah ini kita boleh buat semasa kacang tanah sudah berumur lebih kurang 1 bulan lah. Sebab masa itu kacang tanah ini tengah menghasilkan bunga. Jadi memang sangat-sangat sesuai kalau kita buat kerja menimbus dia punya pangkal pokok. Dan semasa kerja menimbus itu kita sambil-sambil juga cabut rumput. Amalan menimbus ini memang saya boleh katakan sangat-sangat membantu tanaman kacang tanah dari segi penghasilan dia punya buah lah. Sebab apabila kita menimbus dia punya pangkal pokok ini, dekat ketiak-ketiak daun sini akar-akar akan keluar. Dan apabila ketiak-ketiak daun ini berada di dalam tanah, akar itu akan keluar dan kejayaan dia untuk menjadi buah adalah sangat tinggi. Berbanding kalau kita tidak timbus, akar akan tetap keluar, tapi kebiasaannya apabila dia mencecah tanah, dia akan jadi buah yang kerdil dan tetap juga buah itu adalah reject dan tidak ada guna. Sebab itulah amalan menimbus dia punya pangkal ini sangat membantu. Amalan menimbus dia punya pangkal ini saya sudah buat selama 4 tahun saya tanam ini kacang tanah, dan boleh saya katakan so far memang berjaya. Berbanding kalau kita tidak buat kerja menimbus itu, memang jauh beza lah dia punya hasil. Kalau kita timbus, memang dia punya hasil buah itu lebih tinggi. Memang banyak kerja lah, tapi kerja menimbus ini kita boleh buat masa kita cabut rumpai lah. Sambil-sambil kita cabut rumpai, sambil-sambil itu juga lah kita timbus dia punya pangkal. Jadi itulah beberapa tips yang saya boleh kongsi berkaitan dengan kacang tanah ini, tentang bagaimana kita mau membantu kita punya kacang tanah supaya dapat menghasilkan buah kacang yang banyak lah. Dan saya harap video ini bermanfaat.
Kalau kamu suka video-video berkaitan dengan pertanian, kamu boleh subscribe lah ke channel YouTube ini. Nanti bila sudah sampai masa kita mau tuai ini kacang tanah, nanti saya akan buat video lagi dan kamu tengoklah macam mana dia punya hasil nanti. Oke, jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih lah buat kamu orang yang sudah subscribe ke channel ini dan juga yang menonton video-video saya sebelum ini. Apa yang saya harapkan adalah semoga video-video saya itu memberi manfaat ataupun sekurang-kurangnya memberikan kamu something yang positif lah. Oke, jadi itu saja, kita jumpa lagi di video akan datang, right?